Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Seberapa penting perencanaan keuangan dalam memulai sebuah usaha? Pertama-tama yang namanya sebuah usaha itu tidak melulu harus didasarkan pada apa yang kita inginkan untuk dibuka. Jadi pertama-tama kita perlu perhitungan berapa modal yang kita butuhkan untuk membuka usaha tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita butuh buka kantor untuk itu, kita butuh perhitungan untuk menghitung berapa banyak aset yang dibutuhkan di dalam kantor itu. Mulai dari bangunannya, furniture, dan lain sebagainya. Perlu mobil, kendaraan angkutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu perhitungan cash flow, berapa perkiraan uang masuk keluar setiap bulannya dalam 12 bulan mendatang. Kita juga perlu perhitungan cash flow, berapa pengeluaran yang akan kita lakukan dalam 12 bulan mendatang. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting perencanaan keuangan dalam mulai sebuah usaha, perencanaan keuangan itu sangat-sangat penting. Jadi saya menghimbau buat siapapun dari kita yang ingin buka usaha, lakukan dulu perencanaan keuangan sebelum kita betul-betul membuka usaha tersebut. Nah, setelah usahanya dibuka, perhitungan perencanaan keuangan itu tetap harus berjalan. Seperti cash flow-nya, perkiraan jumlah uang keluar dan uang masuk, kemudian juga berapa jumlah yang akan kita keluarkan atau pengeluaran-pengeluaran besar apa yang akan kita lakukan dalam bulan-bulan mendatang. Jadi sangat-sangat penting. Sederhana sekali, kalau ada seorang yang kemudian dia berwira swasta, kemudian dari usaha itu penghasilan di usahanya itu belum stabil, perlu diketahui bahwa nomor satu, dia harus bisa membuat penghasilan usahanya stabil. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang banyak dilakukan para wira swastawan adalah dengan membuat supaya pembeli atau kliennya itu terus kembali dan membeli barang yang kurang lebih sama, atau dia membayar pengeluaran yang sama untuk si perusahaan itu, ya. Jadi dengan dia membuat bisnisnya dengan model seperti itu, dia akan bisa menstabilkan penghasilan dalam usahanya supaya dia bisa mendapatkan penghasilan yang stabil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya usahanya itu baru berjalan, dia harus bisa memisahkan mana usaha penghasilan atau keuangan dia sendiri dan keuangan perusahaan. Saya seringkali melihat banyak orang itu keuangan diri sendiri dan keuangan perusahaan itu digabung jadi satu. Artinya apa yang terjadi? Mungkin usahanya punya banyak sekali pemasukan, tapi karena dia sendiri punya pengeluaran-pengeluaran yang banyak, akhirnya cash-nya habis-habis juga. Padahal pembeli produknya cukup banyak. Jadi kuncinya adalah pisahkan uang usaha dan uang rumah tangga sejak awal ketika usaha itu baru berdiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan bahwa jangan sampai tergoda menggunakan uang usaha. Ini juga paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat laci usaha kita, kadang-kadang uangnya banyak sekali di laci usaha. Dan yang ketika kita lihat adalah, wah sayang sekali ini uang ini nganggur, ini bisa dipakai. Yang kita lakukan adalah akhirnya kita mengambil uang di laci usaha itu dipakai untuk membayar pengeluaran pribadi. Jadi kuncinya adalah jangan tergoda menggunakan uang usaha. Itulah tips-tips saya khusus buat mereka yang baru saja membuka dan menjalankan usaha.